Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kembali saat ini kita akan menghayati firman Tuhan melalui renungan umat dengan tema Jika Tidak Disambut Dengan Ramah. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 53. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 53 yang demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang ibu menceritakan pengalamannya ketika berbelanja di pasar. Ia dilayani oleh pedagang yang menurutnya tidak ramah. Alasan ibu itu mengatakan demikian karena si pedagang melayani pelanggannya dengan muka sinis, tanpa senyum, bicaranya dengan nada agak keras, dan sebagainya. Nampaknya si ibu merasa kapok dan memutuskan untuk tidak berbelanja di tempat itu lagi. Ibu yang lain juga menceritakan hal yang sama ketika ia berbelanja di tempat itu. Tetapi ia mengatakan tidak kapok karena bahan yang ia butuhkan hanya dijual oleh pedagang tersebut. Meskipun ibu yang kedua itu tahu dan merasakan bagaimana pelayanannya, namun ia bisa memaklumi dan menerima kondisi tersebut karena ia fokus pada tujuannya mencari bahan. Cerita tersebut merupakan gambaran dari realita yang sering kita jumpai. Setiap orang tentu mengharapkan keberadaannya disambut dengan ramah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan oleh banyak hal. Melalui nats hari ini, kita akan melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus juga tidak disambut dengan ramah, bahkan ditolak. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di Galilea. Ia akan menuju ke Yerusalem karena saatnya sudah tiba. Rute yang paling dekat dari Galilea menuju Yerusalem adalah melewati Samaria. Berdasarkan fakta sejarah, orang-orang Yahudi tidak pernah mau melewati Samaria, bahkan menghindarinya dan memilih jalur lain meski jaraknya akan semakin jauh. Hal itu dikarenakan sebuah pertengkaran antara orang Yahudi dengan orang Samaria, dan mereka pun saling membenci. Tetapi Tuhan Yesus tidak memiliki pikiran seperti itu. Ia tidak ingin seperti orang Yahudi lain yang menyimpan dendam terhadap sesamanya. Ia melewati Samaria dengan niat baik untuk menjalin relasi persahabatan dengan mereka. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus melihat dengan sudut pandang kasih, bukan kebencian. Ia memutuskan untuk melewati Samaria dengan harapan supaya orang-orang Samaria menerima kehadirannya. Lalu ia pun mengirim beberapa utusan untuk mendahuluinya, mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ternyata orang-orang Samaria tidak ada yang mau menerima dan mempersilahkan Yesus, misalnya hanya untuk sekedar singgah, beristirahat, atau makan, meski Tuhan Yesus melewati desa itu, karena mereka tahu kalau tujuan Tuhan Yesus hendak
ke Yerusalem. Mengetahui bahwa sang guru ditolak, lalu Yakobus dan Yohanes tidak terima akan hal itu, sehingga mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tujuannya adalah ingin membalas perlakuan penduduk Samaria terhadap Tuhan Yesus. Respon Yakobus dan Yohanes wajar secara manusiawi, sebab kecenderungan manusia itu ketika diperlakukan tidak baik atau tidak disambut dengan ramah, mereka merasa geram dan seakan ingin membalas dengan perlakuan yang sama. Tetapi Tuhan Yesus kemudian berpaling dan menegur mereka. Bukan balas dendam yang Ia kehendaki, sebaliknya Ia menghendaki agar mereka bisa mengendalikan diri sehingga tidak menjadi brutal terhadap perlakuan buruk yang mungkin nanti juga akan dijumpai dan dialaminya. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk senantiasa menunjukkan kelemah lembutan kepada semua orang tanpa ingin membalas. Ketika melewati Samaria, Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk memaksa orang Samaria agar mereka mau menyambut dan menerimanya. Terhadap kenyataan itu, Tuhan Yesus menerimanya dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun niat dalam dirinya untuk membenci orang-orang yang sudah menolaknya. Fokus dan tujuan Kristus datang ke dunia meskipun harus menderita perlawanan serta penolakan, tetapi Ia tidak membalas karena Ia datang untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus tetap bersikap lemah lembut, tenang, dan damai, lalu bersama dengan murid-Nya meninggalkan tempat itu menuju ke desa lain untuk bersiap menuju jalan penderitaan di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak kemungkinan yang terjadi dalam realita hidup ini. Ada kalanya kita mendapat sambutan yang baik, namun barangkali bisa juga sebaliknya. Sebagai murid Kristus, kita perlu bersikap menghadapi segala sesuatu dan kemungkinan yang terjadi, termasuk ketika tidak disambut dengan ramah, bahkan ditolak, kita pun juga harus bersiap akan hal itu. Tuhan Yesus memberikan teladan ketika kehadirannya tidak disambut, Ia tidak membalas atau memaksa orang lain untuk menyambutnya. Karena Tuhan Yesus fokus pada tujuannya ke Yerusalem untuk menggenapi misinya di dunia, menghadirkan kasih, perdamaian, dan memberikan keselamatan. Jika kita tidak disambut dengan ramah, marilah kita meneladani Kristus dengan tetap bersikap lemah lembut, tidak membalas, dan tetap fokus pada tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu menghadirkan kasih bagi siapapun, tak terkecuali. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa memohon pertolongan-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin.